Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallah. Hari ke-23 kita berpuasa, dan semoga cahaya Lailatul Qadar senantiasa menyertai kita bersama di hari ini dan menerangi hidup dan kehidupan kita ke depan jauh lebih baik, laksana 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di hari ke-23 ini insya Allah saya ingin menyampaikan sesuatu yang kiranya teramat penting dalam hal beramal. Beramal mulia, teramat baik bagi kita, bagi siapapun. Namun jika landasan amal itu salah, maka amal-amal kita akan tertolak. Dan landasan amal yang teramat pokok adalah al-ikhlas atau ikhlas, termasuk saum kita. Bahkan saum yang dilandasi iman dan ikhlas, dia akan menghapuskan dosa-dosa kita masa lalu dan yang akan datang. Sahabat yang dimuliakan Allah, persoalan ikhlas tidak hanya menyangkut keberuntungan di akhirat, tetapi juga dapat dirasakan keberuntungannya di dunia andai kita ikhlas. Dengan ikhlas kepada Allah dalam segala usaha atau segala pekerjaan kita atau ikhtiar kita, niscaya Allah akan menghilangkan segala kesulitan dan kesengsaraan. Ada kisah yang sangat menarik yang mungkin semua kita sudah pernah mendengar. Saya ingin menyampaikan kisah ini. Saudaraku, sahabatku yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bercerita, pada zaman dahulu ada 3 orang berkelana. Sampai pada suatu hari mereka harus mencari tempat berteduh. Setelah menemukan sebuah gua, mereka langsung memasukinya. Tiba-tiba ada batu besar jatuh dari gunung dan menutupi mulut gua. Kemudian terdengar suara yang mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh kalian. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua, dan saya tidak mengirimkan untuk keduanya pengasuh ataupun pembantu. Sedangkan saya seharian tidak pulang bekerja mencari kayu bakar. Sampai mereka tertidur. Kemudian saya pulang dan memerah susu domba untuk keduanya, dan saya mendapati keduanya sedang tidur pulas. Saya tidak mau membangunkan keduanya dan tidak pula menyuruh pengasuh dan pembantu saya menunggu di sampingnya. Kemudian ada suara anak kecil menangis. Menangis sesejatinya menangis. Sehingga keduanya terbangun dan minum susu tersebut. Ya Allah,
jika yang saya kerjakan ini adalah semata-mata mencari keridhaan-Mu, menyiapkan susu untuk kedua orang tuaku, maka berilah kami jalan keluar dari batu besar ini. Apa yang terjadi? Batu besar itu pun bergeser sedikit. Namun mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Seorang lagi berdoa, "Ya Allah, saya mempunyai keponakan perempuan. Dia adalah satu-satunya orang yang paling saya cintai. Saya sangat mencintainya sebagaimana cintanya seorang lelaki terhadap wanita yang ingin digaulinya. Tetapi saya menahan nafsu saya hingga saya menderita bertahun-tahun. Kemudian dia datang kepadaku. Kemudian aku memberinya 120 dinar agar dia membuat jarak antara aku dan dirinya. Tetapi ternyata aku tidak mampu menahan nafsuku. Maka ketika aku mendekatinya dan mungkin untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia berkata, "Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu merenggut kehormatanku kecuali atas hak yang Allah berikan." Kemudian saya meninggalkan dia, padahal dia adalah satu-satunya orang yang saya cintai, dan saya membiarkan emas yang saya berikan kepadanya. Ya Allah, jika saya mengerjakan semua ini demi mencari keridhaan-Mu, maka berilah kami jalan keluar dari gua ini. Maka bergeserlah batu tersebut sedikit, namun mereka belum juga bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian orang yang ketiga berkata, "Ya Allah, saya memperkerjakan banyak buruh. Semua telah saya berikan upahnya, kecuali seorang laki-laki yang membiarkan haknya dan pergi. Kemudian saya mengolah upahnya hingga menjadi harta yang banyak. Kemudian setelah beberapa tahun dia mendatangiku seraya berkata, 'Wahai hamba Allah, berikanlah upah saya.' Kemudian saya menjawab, 'Apa yang kamu lihat, unta, lembu, kambing, dan budak adalah upahmu. Semua ini adalah upahmu.' Dia menimpali, 'Wahai hamba Allah, jangan bergurau.' Saya menjawab, 'Saya tidak bergurau.' Kemudian dia mengambil semuanya dan tidak meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika saya mengerjakan semua ini demi mencari keridhaan-Mu, maka berilah kami jalan keluar dari gua ini. Maka bergeserlah batu tersebut dan keluarlah mereka dari gua itu." Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan bagaimana Allah menyingkirkan batu tersebut dari orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Allah telah membebaskan mereka dari batu yang berat, batu yang menutupi gua tersebut, dari doa mereka. Dengan perantara amal-amal perbuatan yang soleh dan ikhlas mereka kepada Allah. Sebab yang menjerumuskan manusia kepada kerendahan dan kehinaan hanyalah akibat tidak adanya keikhlasan kepada Allah dalam melakukan pekerjaan. Boleh jadi karena ria atau ujub atau sombong atau angkuh. Hanya jalan ikhlaslah yang menyebabkan segala sesuatu menjadi indah.
sebagaimana Allah menolong ketiga orang yang berada di dalam gua tersebut. Oleh sebab itu, kita harus ingat saudaraku, ternyata ada amal-amal soleh yang dapat mengantarkan kita kepada Allah guna melepaskan kita dari kesulitan dan kesusahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kini banyak sekali kita, keluarga kita, lingkungan kita, negara kita, bahkan dunia kita sedang dalam kesulitan. Maka masing-masing pribadi kita mintakan kepada Allah agar semua apa yang kita lakukan atau pernah kita lakukan, minta ikhlas dan ridhonya, dan kemudian kita merenungkan kepada Allah. Mintakan semuanya ikhlas, dan mari kita lakukan amal-amal ikhlas kita kepada Allah. Boleh jadi amal-amal inilah yang akan menjadikan dari kesulitan menjadi kemudahan. Saudaraku, di bulan suci Ramadan, apalagi di penghujung Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, mari kita lakukan amal-amal mulia kita yang ikhlas, apapun itu. Sebab tidak tahu suatu saat nanti, justru itulah yang akan menolong kita. Saat ini banyak orang yang sedang kesulitan, maka silahkan bantu, dan bantu. Saat ini banyak orang yang menderita, silahkan lakukan agar mereka memiliki kebahagiaan dari apa yang kita bantu. Tengok kiri kanan, saudara, tetangga, sahabat-sahabat kita. Apakah dengan bencana yang Allah timpakan, dengan kesusahan yang Allah timpakan saat ini, detik ini, hari ini, di Ramadan tahun ini, menjadikan mereka nestapa dan menderita atau kesusahan? Cari, lihat, datangi, dan berikanlah sesuatu yang akan membuat mereka bahagia. Ikhlaslah dalam melakukan itu. Kita tidak tahu amal-amal kita yang kita lakukan dengan ikhlas itulah suatu hari nanti boleh jadi dia itulah yang akan membukakan pintu surga untuk kita ketika kita berada dalam kesulitan yang akan menjerumuskan kita kepada neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga inspirasi hari ini membuat diri kita masing-masing semakin yakin kepada Allah dengan kekuatan ikhlas. Amal-amal ibadah kita akan diterima dan insya Allah akan membukakan pintu kesulitan kita bersama. Lebih dari itu, amal-amal ikhlas kita akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjalankan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Mari kita raih Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang akan menjadikan hidup dan kehidupan kita lebih baik dari 1000 bulan. Semoga khairum min alfi syahrin ini akan mendatangi kita dalam kehidupan kita ke depan. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.